Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa itu black campaign. Black campaign atau kampanye hitam sekarang sedang marak dibicarakan di kalangan masyarakat. Karena Uni Eropa melakukan black campaign terhadap kelapa sawit di Indonesia. Karena menurut Uni Eropa, kelapa sawit di Indonesia itu melakukan kerusakan lingkungan. Baiklah, di sini saya mengambil tema yaitu kerusakan lingkungan terhadap pembukaan lahan kebun kelapa sawit dan upaya mengatasinya. Black campaign sendiri bisa diartikan sebagai kampanye hitam atau biasanya dilakukan untuk menjatuhkan lawan dengan menggunakan isu negatif yang tidak berdasar. Secara umum, black campaign memiliki ciri yang sangat pokok, yaitu lebih banyak fiktif daripada fakta. Terkadang dalam black campaign terdapat dua fakta tetapi diolah sedemikian rupa untuk dilontarkan, kemudian dapat mempengaruhi opsi-opsi ke arah yang lebih negatif. Metode black campaign biasanya dikenal untuk menjatuhkan lawan, membersihkan isu negatif lawan, dan dilebih-lebihkan dengan fakta yang tidak jelas kebenarannya. Salah satu isu yang menjadi masalah pada perkebunan kelapa sawit sehingga Uni Eropa melakukan black campaign terhadap perkebunan kelapa sawit yaitu isu lingkungan. Terdapat beberapa masalah tentang isu lingkungan, yaitu mulai dari iklim global seperti meningkatnya gas emisi rumah kaca, kemudian merusak kesehatan karena pembukaan lahan kelapa sawit dengan dibakar, kemudian punahnya habitat orangutan dan merusak karakter tanah lahan gambut. Hal ini membuat kelapa sawit Indonesia diboikot oleh beberapa negara importir karena dinilai tidak ramah lingkungan, dan hal ini menjadi salah satu masalah menurunnya nilai ekspor CPO Indonesia. Terdapat dua masalah yang sering diungkapkan dalam black campaign. Yang pertama itu masalah konsumsi CPO, karena CPO dinilai mengandung zat lemak yang tinggi. Yang kedua itu tentang produksi CPO. CPO dinilai dihasilkan dengan cara merusak lingkungan, terutama di lahan kering. Terdapat beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan terhadap pembukaan lahan kelapa sawit di Indonesia. Yang pertama itu adalah melarang untuk membangun lahan kelapa sawit atau membuka perkebunan kelapa sawit di hutan alami dan menanam di lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 4 meter. Yang kedua, perkebunan kelapa sawit seharusnya diarahkan pada lahan pertanian yang ada dan kawasan yang gundul serta telah terdegradasi parah. Yang ketiga, memelihara hutan alami di sekitar perkebunan kelapa sawit. Yang keempat, mengurangi asap
akibat pembukaan lahan, yaitu dengan cara melakukan pembukaan lahan dengan teknik zero burning atau tanpa bakar. Yang kelima yaitu replanting dengan cara memotong, kemudian mengiris, serta membiarkan tanaman sawit tersebut membusuk. Yang keenam, zero waste dengan land application terhadap limbah cair dan padat dari pabrik kelapa sawit. Yang kedelapan, membuat zona-zona konservasi di sekeliling area perkebunan sawit, yaitu melakukan penanaman dengan tanaman lokal sehingga memiliki fungsi pencegahan erosi serta meningkatkan infiltrasi dan menjaga kelestarian tanaman, satwa dan satwa tetap terjaga. Black campaign atau kampanye hitam tentang perkebunan kelapa sawit sebenarnya adalah berita hoax, karena menurut saya perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah menerapkan prinsip-prinsip ISPO.